Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kali ini saya kedatangan tamu, seorang YouTuber. Ya bahasanya saya ya sama lah. Ya tapi kita sama-sama memang pemula gitu. Beda sama yang senior-senior. Nah, saya kedatangan tamu. Ini YouTuber dari Gisting ya rumahnya ya. Oh, ya. Gisting tepatnya di dekat Kota Agung kalau nggak salah ya. Sebelum Kota Agung. Ya, di situ. Nah, sekarang ya sebenarnya ini bukan tanya jawab sih. Kebetulan saya kemarin kontak dia, nemuin di ya cari-cari lah karena saya seneng melihat kontennya, lalu penasaran. Nah, saya cari-cari tahu kontaknya, kemudian saya undang ke sini. Nah, ini sebenarnya bukan tanya jawab, bukan. Ngobrolan Tapi santai. ngobrol. Santai seputar YouTube. Ya, ngobrol. Jelas. Saya sebenarnya bukan YouTuber, Apa? tapi ya kreator sih. Ya YouTuber pemula gitu. Ya. Ya kalau masalah pemula, samalah kita pemula sama. Jadi banyak sih kalau keluh kesah menjadi seorang YouTuber. Mungkin kalau penilaian orang itu kalau sudah YouTuber, wah kaya gitu kan. Ya. Tapi kalau menurut saya sih ya tergantung konsisten kita kan gitu. Konsisten kalau kita di penguploadannya, kemudian banyak hal yang harus kita perhatikan dalam trik-trik YouTube kan, mungkin sampai sendiri juga tahu kan trik-trik seperti apa gitu. Nah, justru dalam hal ini saya yang ingin bertanya pada sampean Next TV kan gitu. Yang saya lihat subscribe juga sudah mencapai 6.000 kalau nggak salah kan. Iya. 6.000 sekian, kemudian banyak video-video yang viral dari sampean gitu. Makanya kebetulan kemarin di kontak, saya lihat, nah ini channel ini lumayan gitu. Saya ingin belajar sebetulnya gitu loh. Hei. Seperti itu. Jadi malu kan? Jadi kebalik jadi sebetulnya saya yang ingin belajar dengan Next TV ini gitu. Apa sih trik-triknya, kemudian bagaimana bisa menghasilkan dari ini. Sedangkan channel saya sendiri saat ini subscribe sudah kalau peraturan dari YouTube itu kan berapa itu? 1000 subscribe, 4.000 jam tayang. Nah, sementara kalau untuk subscribe sendiri untuk channel Cipto TV itu sudah 1.240. Nah, gitu kan. Untuk detik ini tapi ya. Detik ini. Kan nggak tahu kalau besok terus tiba-tiba 10.000 nyalip bus. Iya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ini yang jadi permasalahan untuk saya sendiri itu di jam tayang. Gitu. Jadi jam tayang 4.000 jam itu ternyata bukan hal yang mudah gitu untuk dicapai gitu kan. Nah, itu kalau menurut saya, tapi kalau menurut sampean saya kurang paham. Makanya disinilah saya ingin bertanya gitu. Sebenarnya sama-sama ngalamin hal itu. Terkadang kata orang, YouTuber, Mas kalau subscriber 5.000 itu gajinya per bulan berapa? Ya betul, betul. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang lucu. Betul. Iya. Nah, padahal kan yang mempengaruhi gaji kita itu bukan dari subscribe, tapi seberapa banyak orang yang nonton. Betul. Nah di masa-masa pencarian jam tayang, saya memang waktu itu secara kebetulan sih, memang waktu itu ada video yang naik, terus kemudian jam tayang itu cepat terpenuhi. Tapi di monet ya belum juga. Karena ada beberapa video yang memang melanggar hak cipta. Betul. Nah, saya pelajari kan di situ. Ya ini sekedar sharing aja. Pelajari. Ternyata yang membuat lama di monet itu yaitu copyright gitu. Yang kebetulan setelah saya dicari perasaan nggak ada. Di mana kan?
ternyata ada beberapa video, kalau nggak salah 3 atau 4 itu. Nah setelah itu dihapus, dimonet ya belum juga. Tapi sebetulnya pertanyaan saya itu pekerjaan asli sampean itu apa sebenarnya? Saya itu sebenarnya bakul foto. Iya. Memang udah ada media kan untuk itu. Ya. Nah, ngerintis YouTube ini dari tahun berapa sampean? Next TV sendiri. Kalau nggak salah dari tahun 2018. 2018. Nah waktu itu sih sebenarnya nggak kepikiran kalau channel itu menghasilkan duit. Nah pada waktu itu tuh cuman sebagai media penyimpanan. Sama. Nah penyimpanan supaya dokumen-dokumen kita nggak hilang selamanya. Kalau disimpan di situ takutnya harddisk di PC-nya penuh, terus rusak, kan masih ada di situ. Terus ada yang teman yang nyaranin, itu bisa dapat duit tahu. Nah gitu. Sama sih kalau untuk channel saya sendiri, untuk Cipto TV sendiri itu dari tahun channel sangat tua, dari tahun 2015. Malahan. Sebetulnya kalau dari tahun 2015 itu saya sudah kepikiran kalau YouTube ini bisa tahu cara memonetisasinya, mungkin udah saya kerjakan dari dulu. Hanya itu tadi sama, hanya untuk penyimpanan file. Ketika kalau profesi saya sendiri kan memang sebagai tenaga pendidik, gitu, guru lah, gitu, guru SD gitu kan. Jadi tapi ada lucunya tau. Kalau guru itu lucunya itu kalau punya adik. Gimana itu? Kalau punya adik kebetulan orang Jawa, manggilnya kan Kang Guru gitu kan. Iya. Ya, Kang Guru. Ya, betul. Jadi channel tua intermezzo. Channel tua yang memang nggak saya kelola sebetulnya, cuman untuk naruhin link pembelajaran gitu kan, untuk anak, kemudian ada kegiatan sekolah itu saya unggah di situ. Sebenarnya untuk hanya nyimpan. Kemudian ada kawan yang punya channel enggak? Nah, gitu kan, mulai boomingnya YouTuber itu. Saya bilang, terus nice-nya apa? Bingung nyari nice. Akhirnya saya ke musik. Karena saya juga hobi nyanyi, di situ saya musik terus. Saya isi untuk channel Cipto TV musik. Harus berapa kata saya? 1000 subscribe, 4000 jam tayang. Kebetulan terpenuhi 4000 jam tayang. Hanya kok nggak dimonet. Gitu. Kenapa? Kena klaim semua. Disitulah akhirnya video-video yang klaim copyright itu saya buangin semua. Oh ya. Dari 4000 jam tayang tinggal 1000 jam tayang. Akhirnya sekarang habis. Berakal lagi, nyari lagi. Tapi tetap semangat. Iya. Tujuannya bukan untuk ibaratnya monet itu nomor sekian lah. Nah, kalau saya itu kan di YouTube itu ada kepuasan tersendiri lah. Iya, betul. Nah, kalau sampean ini saat mengunggah video paling puas itu ketika apa? Saya itu paling puas ketika mengunggah video itu untuk saat ini ya. Ketika ada yang nonton, tuh, ada yang komen, kemudian kita nonton juga tampilan video kita itu bagus. Gitu aja, yang jelas ada yang nonton sehari, kadang cuma 10, kadang 5. Ya, nggak apa-apa. Tapi seneng saya tuh gitu kan. Terus karena saya punya channel YouTube gitu kan. Dan channel YouTube yang benar-benar memang punya saya, gitu loh. Puasa sendiri ketika ada sesuatu yang bagus saya unggah di situ gitu. Ya itu tadi, kadang sehari nggak ada yang nonton sama sekali, ya nggak apa-apa gitu. Kalau punya sampean saya yakin kalau sehari pasti tembus 1000 lah ya. Sebenarnya kalau 1000 sih ya pernah sih. Cuman nggak setiap hari gitu, nggak. Nah jadi gini, kalau untuk Cipto TV sendiri ini kan belum dimonet ya. Kalau untuk Next TV kan sudah nih. Pertanyaan saya ini. Ya. Dari segi penghasilan sebagai seorang YouTuber itu besar atau enggak sih? Kalau gitu Ini, loh. Ini mah. Kan ini kan bukan rupiah, ini dolar Ini- ya. Ya sambil diminum. Ini sebenarnya minum dulu. Jadi gitu. Nah, ini juga sebagai pemberitahuan lah.
sebenarnya gaji itu nggak gede loh mas. Nggak gede ya. Kalau nah gede terus gaji nggak gede itu udah satu kata itu. Nah kemudian berbicara tentang berapa yang sudah dihabiskan kan gitu. Kalau nice atau konten sampean ini kan bergerak di banyak kan saya lihat sekarang ini film ya. Ya film. Film. Sedangkan film itu nggak solo, sampean kerja itu bukan sendiri tapi tim biasanya. Ya. Tapi kadang-kadang ini mas, Mm-mm. saya kadang-kadang solo juga. Solo juga. Ya. Pernah saya bikin film di Solo. Umbul Solo. Gak maksudnya, maksudnya begini. Maksudnya, apa namanya? Dari segi bayar misalnya nih mau pakai aktor siapa gitu kan, yang kita tidak tahu, otomatis dia taunya bahwa YouTube sampai itu sudah dimonet, sudah menghasilkan uang gitu kan. Ya walaupun ini pasti ngasih lah uang untuk beli bensin Ya, gitu kan. Kemudian untuk unggah ke YouTube itu gitu, otomatis imbang nggak sih gitu antara penghasilan yang didapatkan dengan apa yang sudah dikeluarkan. Tapi kalau untuk mencari kepuasan itu tadi saya kurang tahu gitu kan. Nah tetap ya sama. Masalah kepuasan itu kalau dalam 1 hari pertama minimal itu orang 100 yang nonton, itu menurut saya udah puas. 100 orang penonton Iya, puas ya? puas. Puasan itu. Jadi ngerasa apa ya, ngerasa ada yang nungguin gitu loh. Apalagi tayang perdana, pernah saya tayang perdana cuman orang 2 yang nonton. Kebetulan di situ ada 2 orang, berarti saya cuma sama orang 1. Iya. Mungkin sampean bisa jadi. Bisa jadi. Oh. Nah tuh, terus kalau masalah kepuasan ya tetap itu tadi. Nah kalau masalah penghasilan imbang enggaknya itu memang ya enggak imbang. Nah coba mungkin pemirsa juga mau ngelihat, kan ada beberapa film di channel saya. Coba bisa dibuka ini, coba satu film yang sudah berapa gitu. Ya, Gitu ya. ada di sini. Nah di sini, nah itu cuma berapa coba? Ini paling banyak aja 3.000 lebih. Nah kan, nah ini bikinnya ini itu ya minnya itu 1 juta lah ya 1 bikin. juta. Ini bikin itu sekitar 2 hari lah. 2 hari baru kelar. Ya sedih sih sebenarnya begitu gajian kok. Iya. Kadang triwulan gitu kan. Nah, tapi ada sisi lain di situ. Kita itu sama aja investasi konten. Investasi konten. Nah, investasi konten. Nah, yang sekarang kita upload, siapa tahu di tahun depan, tahun depannya lagi. Iya. Itu bisa viral. Nah, kita nggak tahu. Iya, kadang kan pernah saya lihat juga di channel-channel teman atau channel orang yang saya lihat itu tembus view-nya, penontonnya itu 1 juta lebih. Tapi 1 tahun, 2 tahun yang lalu gitu kan. Berarti kan ya itu tadi nggak harus hari ini diunggah kemudian besok langsung viral gitu, nggak juga ya. Bahkan kan pernah ada salah satu artis penyanyi lah, itu kan pernah dulu itu sebenarnya dia nggak terkenal sama sekali. Nah dia upload lagu, nah setelah 5 tahun atau 4 tahun lagu itu viral. Akhirnya dia terkenal, padahal dia nggak nyangka setelah 4 tahun itu kan. Nah itu jadi motivasi saya, maksudnya bisa jadi ya siapa tahu nasib kan. Iya betul. Jadi investasi konten. Nah, oh ya, sampai admin berapa channel? Saya admin 3 channel. 3 channel. Nah, channel yang pertama itu Rumah Dakwah Nusantara. Oh ya, 1 ya, Rumah Dakwah Nusantara. Klik linknya di atas ya. Rumah Dakwah Nusantara. Kemudian Andika Musik yang sudah 2000 sekian. Gitu. Andika Musik ya. Andika Musik. Itu khusus lagu. Oh ya, jangan lupa ya, di sini atas juga ada. Kemudian ya ini channel andalan saya ini. Oh ini ya. Cipto TV. Ya, seperti itu.
Nah kalau mau ngeliat penasaran channelnya seperti apa, buka juga linknya di atas, Iya. Cipto TV ya. Jadi itu. Kemudian ada nggak sih menurut sampean tuh yang konten yang, kalau konten berita biasanya kan hari ini ditonton besok sudah nggak ada lagi. Jadi ada nggak saran-saran untuk, kadang kita ini saya pengen jadi YouTuber tapi saya pengen bikin apa sih temanya atau nice-nya atau apa namanya tentang apanya gitu kan, kadang bingung nih ya. Nah, menurut sampean gimana? Ada nggak untuk teman-teman yang lain, kamu kalau bikin konten tentang ini gitu, atau konten-konten yang abadi lah gitu, seperti itu. Sebenarnya kalau berita sih termasuk bukan kategori konten abadi ya. Ya konten instan, karena setelah 2 hari atau 3 hari itu udah orang udah 3 hari udah nggak update lagi nih Mak. Nah, gitu. Nah jadi kalau memang mau masuk ke berita itu harus tetap update terus gitu kan, update terus. Jadi kalau menurut saya kalau ada konten abadi itu yang seperti apa? Contoh, ada bahasa konten abadi itu yang seperti apa contoh kontennya gitu? Nah misalkan Ada nggak di channel sampean yang satu contoh konten abadi? nah Ada ya. contoh ya, ada salah satu itu koleksi saya waktu itu kan memang sering ngejup tempat hajatan gitu kan. Ternyata ada rekaman musik emang yang saya simpen, terus kemudian tak bikin kumpulan lagu gitu kan. Nah itu saya upload, ternyata itu sehari itu memang pasti nggak pernah kosong. Nah itu ya termasuk 2, 3. abadi lah. Abadi ya. Kalau untuk konten apa namanya yang bertema tentang tutorial bagaimana menurut sampean? Tutorial juga ada. Itu masuk konten abadi nggak itu? Abadi. Ya? Abadi Cuman ya? kan ada masanya juga. Ada masa, betul. Ada masa. Mungkin Di next TV ada konten abadi yang sifatnya tutorial. Ada ya. Ada ya. Tentang apa itu? Itu apa? Ya, penasaran juga nih. Cara-cara apa? Ya tutorial masalah handphone lah. Handphone. Ya sebenarnya itu ya itu tadi namanya yang saya maksud investasi konten itu. Saya dulu itu bikin sama sekali nggak nyangka kalau itu sampai tembus segitu banyaknya orang yang nonton gitu loh. Orang cuman iseng, kamera terpasang gitu kan. Kebetulan waktu itu saya itu dandan. Servis lah ya. Ya, bukan punya orang, bukan. Itu punya istri saya kebetulan. Kameranya ngeblank gitu kan. Terus tak benerin. Ya cek-ceknya yang cobalah buka ya gitu di atas ya. Ya kayak gitu. Ternyata banyak yang nonton. Lucu ya. Iya. Mungkin komentarnya juga banyak di situ ya. Banyak. Nanya-nanyain karena disangka sampean tukang servis HP. Iya. Padahal kan buru-buru saya berhati. Iya. Saya juga itu ngikutin, maksudnya pernah diajarin kawan, kalau kameranya ngeblank gimana? Gini ya. Gitu. Iya. Jadi memang ya bisa dikatakan jadi YouTuber itu ya susah mudah lah ya. Ya. Ya, susahnya di pembuatan konten, kemudian mudahnya kalau udah dapat duit lah ya mudah. Cuman ada sih yang temen bilang udah subscribe tuh beli aja gitu kan, jam tayang bisa beli kok gitu kan. Ya mungkin bisa saja sih kita seperti itu, hanya tadi kembali ke kepuasan tadi kan ya. Ya memang kalau kayak subscribe beli terus jam tayang beli ya sah-sah aja. Selagi itu nggak melanggar gitu kan, sah-sah aja. Cuman kalau menurut saya sih ya di hati itu mantap yang original. Karena begitu kita upload, orang tahu oh channel ini upload gitu kan, nonton gitu kan. Nah kalau beli subscribe 1000 nih, 1000 pas, kebetulan 1000 itu beli semua. Siapa yang mau nonton? Iya. Kayak gitu.
Jadi tidak berkembang lah ya gitu ya. nggak berkembang. Tapi kalau untuk memenuhi persyaratan aja ya nggak apa-apa sih, sah-sah aja. Saja. Kemudian di Indonesia sendiri itu banyak youtuber yang papan atas ya. Kalau untuk inspirator atau inspirasi Next TV sendiri itu ke siapa gitu? Karena di situ ada Deddy Kobuser gitu kan. Ada Atta Halilintar, ada Ria Ricis. Saya nggak lari ke situ. Malah nggak ke situ ya gitu ya. Karena Saya malah ingin jadi diri saya sendiri gitu loh. ya cuman referensi kan tetap harus ada ya kan. Tetap kita itu harus pengen jadi diri sendiri. Cuma referensi itu harus ada. Contohnya kalau saya ngelihat itu di channel-channel orang Jawa Timur gitu kan, itu luar biasa. Karena dengan dia cuman modal kamera handphone aja, Iya. itu udah melesat kan. Nah, terkadang, kalau kayak referensi kayak siapa, Atta Halilintar itu menurut saya nggak ini sih. Karena memang dia terjun di dunia YouTube itu memang udah ada modal. Betul modal. Nah, kalau kita Sambilan bisa dikatakan sambilan lah ya. Ya itu tadi diawali dari niat awal kemauan untuk menyimpan tadi itu kan, dan kebetulan memang sekarang mulai booming. Tapi memang apa sih yang sampean rasakan semenjak sampean punya channel yang sudah dimonetize di kampung sendiri aja lah gitu lah. Rasanya seperti apa gitu loh. Apalagi Nice atau konten Nice sampean ini bergerak di bidang film gitu kan, perfilman gitu kan. Ya kadang-kadang gitu lucu ya. Apa namanya, pernah acting di film itu, terus jadi bahkan jadi Pak Ustadz di situ ya. Kemana-mana Pak Ustadz. Iya. Ada di situ ya, ada di channel itu ya. Ada. Apa judulnya kemarin tuh? Waktu itu hantunya di mana? Oh, hantunya di mana? Itu yang sempat viral itu ya. Hantunya di mana? Iya. Lumayan sih, cuman viral satu kecamatan. Iya. Hantunya di mana? Ya, saya pernah dengar itu. Nah, kebetulan waktu itu kan pernah ikut festival film Kabupaten Tanggamus. Iya. Nah, itu saya ikut juga. Kebetulan di situ saya jadi lurah kan. Habis itu udah sekian bulan gitu kan, ganti lagi panggilannya, hai Pak Lurah. Iya. Jadi mungkin kan begini, kalau keuntungan di Nice Film ya kan, sinetron ya kan, sinetron pendek, mungkin banyak sih yang di ini. Artinya ketika ada mungkin toko atau warung yang ingin dipromosikan, pernah nggak Mas tolong sih kalau syuting depan ruko saya gitu, mungkin agak seperti itu, ada nggak? Pernah. Kebetulan waktu itu, endorse esek-esek gitu loh ya. Mas, endorse-nya berapa? Tanya orang. Enggak kok, orang cuman dikasih ngopi sama makanan lah ya. Iya, jadi ya itu juga udah termasuk rezeki lah ya. Betul. Terus harusnya kita beli jajan gitu kan, akhirnya free kan. Lumayan. Ya hemat 20.000 kan lumayan. Kalau untuk Cipta TV sendiri memang belum dimonetize kan, cuman kemarin ada beberapa perusahaan sih gitu kan, kayak sepatu, kemudian ada aksesoris handphone, kalau nggak salah itu mereknya Sinlego. Perusahaan Sinlego itu dia menjual aksesoris kayak headset, kemudian pokoknya perlengkapan aksesoris untuk handphone. Dia minta untuk ketika ini endorse tadi lah, dimasukkan ke dalam konten itu gitu. Ya, alhamdulillah itu juga termasuk rezeki, walaupun channel sendiri belum dapat hasil gitu. Oh ya. Terus sampai pernah dikasihkan produknya ya. Produknya. Kan? Pemakaiannya gimana itu? Enak gak itu Sinlego? Luar biasa kalau Sinlego. Iya dah. Saya akui Sinlego berani bersaing di ini karena dia memang headset Bluetooth. Headset Bluetooth ketika dipakai memang kalau ini kan
dengerin ngaji enak gitu kan. Kalau dengerin musik apalagi bassnya mantap luar biasa. Oh iya, saya juga pernah lihat tuh apa namanya production Lego ya kan. Nah, Di salah satu toko online ya itu power bank. power bank ya. Nah itu kekuatannya gimana itu? Kalau power bank kan ada yang MAH-nya ya. Heeh. Nah, kemarin memang dari perusahaan tersebut mengirimkan 2 paket yaitu headset dengan power bank itu. Ya kalau kekuatannya kita cas itu untuk 4-5 handphone ngisi full semua mampu gitu loh. Iya, masalahnya kan saya lihat di Ah. deskripsinya itu kan. Dan bergaransi setahun loh itu. Wih, Mantap keren kan? ya. Keren banget. Heeh. Gitu. Nah, saya lihat di deskripsinya itu kan apa namanya fast charging gitu kan ya. Hmm. Berarti kecepatan. Wah, luar biasa. Kecepatannya luar biasa kan ada memang USB yang satu ini untuk standar biasa, yang satu memang fast charging untuk biru. Biru itu ada tandanya untuk yang ini yang kecepatannya tinggi gitu kan. Oh, Nah, karena saya pernah beli yang di memang bagus ininya. Cuman di luarnya bacaannya 5000 mAh. kebetulan di bawah nggak produk. Produknya yang saya bawa untuk ininya aja apa namanya? Headsetnya aja. Headsetnya aja. Kalau untuk ininya mungkin jadi kalau untuk ini kan ini Shin Lego ini. Nah, Shin Lego bentuknya seperti ini nih headset Bluetooth, casnya dari sini, kemudian bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk kanan, ini untuk kiri. Udah kita tutup kembali nanti udah connect dengan ini kita masukkan. Otomatis ya. Otomatis connect. Yang penting pertama itu udah dikonekin. Yang penting yang pertama udah dikonekin terlebih dahulu. Kalau untuk produksi Lego sendiri saya merasa puas gitu loh. Sebenarnya kalau pakai itu emang enak sih. Maksudnya kalau sewaktu-waktu di perjalanan ya, gitu. jadi nggak ribet dengan kabel gitu tuh gitu. Takutnya kan kalau ada kabel-kabel itu berbahaya kan. Nyangkut sini ya. Yang kadang juga kalau kita di kendaraan, ketika di kendaraan kita kan dilarang pakai headset. Nah, kemudian kalau dilihat apa namanya polisi yang di pinggir jalan itu kan, Iya. ya biasanya kita berhentiin gitu loh, Iya. karena ngeliat kabel keluar kan gitu kan, tapi kalau ini enggak, ini dalam gitu loh, Aman, ya. seperti itu. Nanti untuk power banknya bagaimana? Biasa juga ya sempat beli ya di salah satu toko online ya yang paling terkenal di beberapa negara itu kan. Di situ juga mantapnya itu dia ada garansi apa namanya? Garansi original ya. Garansi original 1 tahun. Iya. Saya sih kalau untuk konten saat ini memang lagi lagi milih-milih konten. Masih campur aduk. Ada yang musik, kemudian ada yang berita gitu kan. Di channel Cipto TV sendiri ketika upload berita itu seketika memang naik. Sebenarnya itu luar biasa banget. Iya. Jadi orang itu taruhlah gini. Ya menurut saya tapi ya. Iya. Taruhlah kalau orang satu kecamatan tahu channel kita nih. Nah, satu kecamatan udah berapa orang pengguna Android ya kan? Mungkin kalau pengguna Android itu kalau satu kecamatan itu ada berapa? 20.000 jiwa. Ada nggak kira-kira 20.000? Ada kan pasti. Nah, dari 20.000 jiwa itu pengguna Androidnya taruhlah 50% ya mungkin ya bisa jadi ya. Kalau sekarang kan sampai anak-anak kecil juga pakai kan. Iya. Berarti kan 10.000 tuh. Iya. Taruhlah pengonsumsi berita itu 5.000-nya. Nah, di angka 5.000-nya. 5.000. Kita target berita untuk lokal satu kecamatan kan bisa jadi. Orang masalahnya saya pernah upload berita tuh ya. Kebetulan waktu itu berita kebakaran. Ada kebakaran panglong kayu. Saya kebetulan lewat chat, wah kebakaran gitu kan. Tarekam terus tanya-tanyain sebentar kan. Mas, mau diupload ya? Iya. Channelnya apa? Ya. Nah, gitu kan. Itu sebenarnya salah satu poin orang nanya channelnya apa, Iya. itu udah
yes banget. Ya. Kemudian saya lihat di film-film sampean itu di sinema yang pendek itu, saya lihat bukan orang sekitar saja kan gitu kan. Mungkin sampean ambil dari beberapa kabupaten gitu. Dari kabupaten ini satu, aktor kabupaten ini satu, tujuannya apa gitu. Nah itu apa merupakan salah satu trik juga gitu kan? Ya sebenarnya itu ya trik. Taruhlah kalau saya ngambil dari sini, taruhlah dari sini saya sendiri emaknya kan, ya otomatis kan orang udah tahu semua kan. Ya walaupun nggak semua sih, mungkin sekitar kalau dari satu kelurahan mungkin sekitar 2 atau 3%-nya lah yang tahu. Nah kemudian kita ngambil dari daerah lain. Ya, sengaja saya mengambil dari daerah lain, kayak di film apa namanya Micin itu kan. Micin. Itu kan pemerannya yang perempuan itu kan memang beda kabupaten. Ya, tujuan saya sih sebenarnya ya nggak harus di kampung dia itu dia harus nonton gitu, enggak. Maksudnya apa namanya, ya paling nggak satu keluarga dia lah. Iya. Iya. Kalau satu keluarga orang 20 nih, itu udah stay nungguin film kita kan 20 kan. Begitu upload gitu kan, dia udah siap-siap mau nonton nih. Upload jam berapa mas gitu kan. Jam sekian. Nah, itu udah termasuk menurut saya sih udah poin lah. Terus apa namanya, pengambilan juga menurut saya sih ada titik-titik poinnya juga sih ya, walaupun memang ya trik-trik saya ya memang enggak semulus apa yang saya bayangkan sih sebenarnya. Cuman mungkin memang lingkupnya memang yang kurang gitu kan. Kalau pengambilan di outdoor gitu kan, di pinggir jalan nih, pasti kan ada orang nanya, itu ngapain sih? Nah itu yang bikin film. Nah, kadang ada yang nanya, emang channelnya apa mas? Nah itu kan ya entah dia cuma basa-basi, entah nanti dia nyampe rumah terus pengen lihat channelnya, kan nggak tahu kita. betul kalau saya kan memang ada sih satu konten di Cipto TV itu yang tujuannya memang sebetulnya untuk peserta didik saya sendiri gitu loh. Oh iya. Peserta didik saya sendiri, jadi ya bukan akal-akalan gitu, tapi memang saya buat pembelajaran dari A sampai B sampai C sampai Z, kemudian saya upload di channel YouTube. Jadi untuk apalagi sekarang ini kan mode belajarnya mode daring ya, mode daring belajar jarak jauh gitu kan. Jadi di grup WhatsApp itu anak-anak untuk materi pembelajaran hari ini silahkan buka di link ini. Nah gitu, itu udah punya saya gitu kan. Terus saya unggah di situ, otomatis kalau murid saya itu 20, otomatis dia buka semua 20 nih. Ya menurut saya itu bagus banget. Karena daripada kita nanti buka pelajarannya ini ya, terus kita share channel orang kan. Iya, betul. Alangkah ruginya itu kan. Ya mending bikin sendiri. Nah, bikin ini ya linknya. Ya, benar. Dan selain itu juga mungkin ada orang tua yang memang sudah subscribe channel kita gitu kan. Ini bagus ini. Diajarkanlah ke anaknya. Jadi enggak awalnya hanya untuk skup kelas. Tapi akhirnya meluas gitu loh. Tujuannya seperti itu. Itu untuk Cipto TV sendiri. Karena memang modenya mode daring saat ini. Emang kepuasan sendiri mas ketika YouTuber katanya gitu ya. Padahal kalau dari penghasilannya masih nol sama sekali, besar pasak daripada tiang untuk sana. Gitu. Ya sekarang jangan bicara penghasilan dulu lah. Ya, karena kalau bicara penghasilan sebenarnya saya juga kalau ditanya penghasilan itu menyakitkan. Ya, karena kecuali kalau viewer kita sampai jutaan ya, bisa jadi ya. Kalau viewer kita sampai jutaan gitu kan, mungkin mau ditanya penghasilan berapa, oke lah gitu kan. Nah ini mentok aja 100.000, itu udah berapa tahun yang lalu. Nah gitu kan. Ya tapi ya itu tadi
semakin banyak video kan investasi kita kan makin banyak. Ngalir lah ya. Saya udah ratusan video, investasinya banyak, tapi yang nonton dikit. Tapi setidaknya kalau enaknya di main di YouTuber ini, artinya ketika ada pelanggaran, ketika ada klaim-klaim, itu memang ada notifikasi yang datang gitu kan. Jadi kita memang benar-benar dikontrol kan gitu. Enaknya gitu. Jadi kalau dengan kita main yang lain, mungkin misalnya kan tahu mati aja kan gitu kan. Channel kita mati gitu kan. Terus Gitu. kalau yang lain itu ada ya, main di yang lain lah ya. Yang lain Itu penghasilan bahkan sampai ratusan juta. Betul. Itu nggak ada kawan yang ngajakin dialog gitu kan. Nggak ada. Nah, Iya. cuman kalau YouTube pernah ada di daerah Jawa Timur gitu ya, penghasilan baru per bulan itu kalau nggak salah 80 atau 90 juta lah per bulan, tapi dia udah diundang kemana-mana gitu. Nah kan ya jadi beda lah Beda gitu. ya. Beda. Jadi tetap punya channel YouTube ini merupakan sebuah kebanggaan lah gitu. Sebuah kebanggaan. Kalau ditekuni ya memang menghasilkan gitu. Cuman ya itu tadi karena kalau saya sih kadang-kadang ya memang pengen udah berapa hari ini nggak upload, bahkan kemarin itu sampai 2 bulan lebih lah saya nggak upload. Aduh gimana ini ya kan. Cuman orang YouTube itu kan sama aja dunia gaib lah ya. Dunia gaib. Jadi apa namanya, ya udahlah tinggal dulu. Kita kejar dunia nyata dulu karena di dunia nyata memang lagi banyak kerjaan kan. Makanya saya tinggal dulu. Dunia gaib yakin aja dulu lah gitu kan. Itu aja. Nah, untuk trik Mas, untuk channel sampean itu saya lihat gambar depan itu. Gambar depan tuh cakep-cakep gitu kan. Gambar depan tuh thumbnail lah bahasanya. Thumbnail itu bagus-bagus itu. Tujuannya apa gitu loh. Kalau saya kan biasanya unggah nih, udah unggah gitu kan. Nanti yang tampil di situ beratnya apa terserah. Tapi kalau punya sampean kan saya lihat bagus gitu loh. Ini judulnya seperti ini, gambarnya terangkai, dikasih tanda merah bagian ini gitu kan. Enggak sih. Seperti itu. Jadi kalau bagus enggak, karena ada beberapa juga yang jelek. Karena kalau yang bagus itu pas kebetulan nih ya. Yang di dalam isi video itu memang ada ceweknya. Gitu. Bagus kan. Ya bagus lah, pasti bagus kan. Ada kan cewek emang cantik kan. Ya pasti bagus di situ, pasti kelihatannya bagus kan. Walaupun nggak diedit. Ya. Berarti memang kita harus juga pembuatan thumbnail juga penting lah ya. Kemudian deskripsi, perlu dikasih deskripsi nggak kalau untuk setiap kali upload gitu? Ya sebenarnya ya perlu sih. Perlu. Karena siapa tahu kan ada orang yang memang begitu buka terus kebetulan apa namanya, videonya umpamanya berita gitu kan. Itu kan kadang-kadang orang suaranya kayak nggak jelas gitu kan. Terus akhirnya dia lihat deskripsinya apa sih, oh ini sini. Nah itu kan termasuk apa namanya, memperlama orang nonton juga kan akhirnya. Terus di sisi lainnya memang apa namanya, untuk memudahkan orang pencarian di video kita gitu kan. Ya setahu saya sih cuman itu aja. Ya kan mau ngomong jauh-jauh masalah itu masih kecil juga. Nanti, tapi mudah-mudahan sih. Ya enggak, maksudnya nanti setelah kita gini, saya yakin. Gini loh. Kita nonton ya video, orang nonton video kita umpamanya. Kayaknya gitu. Ya pasti kan kayak gitu. Tapi saya yakin insyaallah apa yang kita bicarakan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat juga sih bagi kawan-kawan yang lain gitu loh. Jadi ini bukan hanya sekadar obrolan, tapi ya menurut saya obrolan ini juga
satu tujuan gitu kan. Kawan-kawan yang lain juga pasti mengalami apa yang kita alami saat ini gitu kan. Apa yang kita bicarakan tadi pasti teman-teman yang lain mengalami gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan subscribe udah tercapai, jam tayang nggak capai, mungkin ada juga yang waduh udah capek-capek gak ada yang nonton gitu kan, udah capek-capek yang bikin konten gak ada yang nonton gitu. Bahkan ada di tempat saya itu suami istri pengantin baru tinggal di hutan, jadi saya bilang kenapa kok tinggal di hutan, bikin konten gitu. Jadi konten-konten apa namanya itu, jungle itulah ya gitu kan, kayak bikin masaknya pakai alat-alat yang ini, tapi itu tadi bagus, penontonnya banyak gitu kan. Itu udah tiap bikin tenda dia di sana, mungkin bisa jadi nanti bikin rumah dia di hutan sana gitu loh. Ya itu tapi trik-trik mereka ya enggak, maksudnya dia kan dari awalnya kayak gitu ya, memang kayak gitu. tapi kalau nyampe bikin rumah di sana ya akhirnya nanti lah udah kaya lah. maaf ya kita nggak sebutin channelnya kok. Gitu loh. Jadi ya kalau saya terinspirasi itu tujuannya, jelas saya punya channel sendiri, kepuasan sendiri, bahkan sudah tembus untuk subscribe sekian dengan original gitu kan. Original itu luar biasa bagi saya, kepuasan sendiri. Jadi setidaknya ketika saya upload nggak kaitan 100-200 orang ada yang nonton. Nah, gitu aja. Jadi ada nih ya, apa namanya, sebenarnya sih ya, yang paling enak itu ya kayak saya umpamanya, kayak sampean gitu kan. Nah, sampean di dunia pendidikan ya intinya kan memang lebih banyak hidupnya di situ kan. Nah, intinya. Nah, begitu kita bikin video pembelajaran, kan nggak ada rintangan sama sekali nih. Nah sebenarnya kalau menurut saya sih memang kayak saya juga apanya, saya dilalahnya Kebetulan ya. bakul foto kan, Bakul foto. terus kebetulan ada ngejob nih, saya terus ada musik bagus ini, rekod ya, ya gitu kan, yaudah kita rekod aja. Nah terus itu kita upload, kan nggak ada rintangan sama sekali kan. Nah pas momen-momen seperti itulah, jadi memang kalau YouTuber itu enaknya itu memang apa namanya, dunia kita lah. Yang sesuai dengan keahlian kita. Ya. Jadi begitu kita bikin konten yang nggak ada hambatan, memang dunia kita. Ada kawan saya juga di bengkel, dia bikin konten bisa setiap hari. Iya. Ya kerjanya apa dia? Yang emang ngebengkel. Bisa bikin konten ya tiap hari ke bengkel, kontennya bengkel. Ya ketemu gitu. Kalau untuk konten, kalau untuk channel memang ya itu tadi yang memang dia sudah menekuni itu gitu kan. Kayak ada sih punya Pak Desa yang di Jawa sana kan dia. Memang dia dinas kesehatan, kemudian dia memang kerjain di rumah sakit jiwa gitu kan. Jadi ya apalagi sekarang lagi diminati, ada konten namanya ODGJ kalau nggak salah ya, ODGJ itu. Jadi apa dia bikin konten dia, orang-orang gila semua campur dia kan gitu kan. Jadi di video tiap hari masuklah ke channel, kalau nggak salah channelnya itu Sulin Wangsa. Nah itu channel Sulin Wangsa punya Pak D yang di Jawa itu. Dengan kalau yang sama sih nice-nya tentang drama sinetron itu ada LV Production. Oh itu mantap itu filmnya. Hampir tiap hari mereka bikin gitu ya. Sebenarnya saya terinspirasi, kalau filmnya memang terinspirasi dari dua channel tersebut. Yang satunya itu tadi. Ya, saya kan emang nggak bisa konsisten bikin satu nice gitu ya. Karena hobi saya itu kan memang bikin video. Jadi pengennya ya bikin video apa ya pengen gitu kan. Cuman kalau mau dikumpulin umpamanya ini yang musik satu channel gitu kan. Terus yang filmnya satu channel gitu umpamanya gitu. Ya kayak mana gitu kan. Udahlah jadiin satu aja biar nggak ribet gitu kan. Cuman yang dipisah emang ada sih. Channel anak saya yang kebetulan apa itu? INA official yang kebetulan emang baru
apa baru mulai Merintis beberapa katanya gini, ya masa yang YouTuber anaknya enggak gitu kan. Iya. Bahkan kalau tanyain, ya nanti aku mau kalau gede mau jadi YouTuber aja lah. Iya. Emang kenapa? Kan udah bisa gajian katanya. Gitu. Betul. Justru kemarin itu ada cerita lucunya di begini. Murid saya ketika ditanya, saya tanya satu-satu, cita-cita kamu apa? Jadi polisi gitu kan. Kamu? Iya. Ya kebetulan kakak YouTuber gitu loh. Si itu. Kamu cita-citanya jadi apa, Nak? Saya pengen jadi YouTuber, Pak. Iya. Kayak siapa? Kayak Atta Halilintar. Aduh katanya. Iya juga. Ya enggak apa-apa, memang itu ya menghasilkan gitu. Jadi kalau memang segala sesuatu memang kalau kita tahan ujian mungkin ya Buat modal ya. ya intinya kalau modal sih terkadang tanpa modal pun bisa Tanpa modal berhasil. bisa. Ibaratnya modal minim lah, bukan tanpa modal bisa. Ya itu tadi nasib kita di mana gitu kan. Iya. Makanya saya bikin video campur, bodoh amat lah gitu kan. Nggak tahu nasib video saya yang mau naik itu yang mana terserah Iya. gitu kan. Tapi memang di masa pandemi saat ini memang bermunculan, Mas. Ya. YouTuber pemula itu bermunculan gitu loh, karena banyak yang di cover lagu gitu kan. Karena memang alat-alat untuk rekod itu kan semakin banyak dijual di toko-toko online kan gitu. Jadi banyak sekarang YouTuber yang main di musik, kemudian di drama komedi dan lain makin banyak sekarang ini. Karena memang masanya masa pandemi yang harus di rumah saja gitu kan. Jadi mungkin obrolan kita ini sangat bermanfaat bagi mereka gitu loh. Mudah-mudahan banyak yang nonton kita ngobrol ini gitu loh. Ya emang banyak memang yang keluar nongol gitu kan. Bahkan mungkin di lingkungan saya sini gitu kan. Iya. Mungkin di lingkungan sampean juga Betul. ya. Jadi bukan saran sih kalau saya gitu kan ngasih saran kan sama-sama pemula gitu kan. Nah, buat teman-teman lah khususnya yang baru mau bermain gitu, sarannya apa? Ya kalau menurut saya sendiri sih, saya juga memang belum dikatakan berhasil, sama saja dengan mungkin yang pemula yang sedang mengejar subscribe dan mencari jam tayang gitu kan. Tetap semangat, jangan pernah minder ketika nice kita atau konten kita sama dengan orang, misalnya orang nice yang sama sinetron tapi nggak ada yang nonton, jangan pernah minder gitu kan. Ya, tetap aja jadi diri sendiri, percaya diri gitu kan, walaupun kita dihina nggak masalah gitu loh. Karena di YouTube ini nggak ada persaingan, persaingan. Artinya begini, kalau orang jualan pisang goreng di sini jual pisang goreng sambil jualan pisang goreng itu kan bersaing. Tapi kalau YouTube walaupun mau satu rumah mau bikin channel semua itu nggak masalah gitu loh. Artinya memang, nah itu tergantung nasib gitu, siapa tahu gitu kan channel yang ini meledak, channel yang itu meledak gitu. Jadi jangan pernah putus asa, tetap semangat gitu kan, dalam tadi yang jelas konsisten ya. Nah, itu yang perlu dipertahankan, konsisten. Nah, kepuasan kita ketika video kita itu ada yang nonton, ya nggak harus banyak gitu kan, 2-3 orang, 4-5 orang, sampai 10 orang, besaran 100 orang, mungkin sampai 1000 orang, itu udah luar biasa. Nah kemudian akan lebih puas lagi dan akan lebih gigih dalam berjuang lagi itu ketika malah sudah keluar iklan. Artinya dimonet lagi kan gitu kan ya, mungkin tambah gencar lagi gitu kan, gimana caranya. Bahkan mungkin ada channel besar yang mungkin dia justru dia gencar gitu membagikan, gencar ini. Kenapa? Ketika diunggah nggak ada yang nonton pun sama aja nggak menghasilkan, walaupun subscribe sampai ribuan kan gitu mungkin ya. Jadi tetap aja dia nge-share, tetap bingung lah gitu. Jadi tetap semangat tapi gitu kan. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi jangan pernah patah semangat, tetap berkarya, tunjukkan kreativitasnya gitu kan, dengan karya-karya sendiri. Kalau bisa jangan reupload kan, gitu kan. Kalau bisa jangan reupload, tetap
yang original, yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kita hobinya mancing, bikin konten tentang mancing, karena memang kita hobinya mancing. Kita tukang bangunan, ya gimana berkreasi tekan dengan apa yang kita bisa, misalnya bikin dapur sehat dengan bentuknya seperti ini gitu kan, mungkin lebih bervariasi. Kemudian kalau misalnya fotografi itu pandai mengedit dengan menggunakan aplikasi Photoshop, bikin tutorial Photoshop kayak saya sendiri kan, pendidik gitu kan. Dan kebetulan hobi saya ini nyanyi, Mas. Hanya sayangnya kalau untuk di konten musik memang agak susahnya karena kan memang sedikit banyak kena klaim. Mungkin klaim bukan di musiknya, bukan, tapi mungkin di syairnya gitu kan, karena memang itu hak cipta punya orang, kita hanya mengcover. Tapi kalau misalnya kita punya izin lisensi sih nggak masalah gitu kan. Itu menurut saya gitu. Tapi kan kalau masalah lisensi nih ya, kayaknya kalau untuk pemula gitu terus kita sampai punya izin lisensi kan nggak mungkin gitu kan gitu. Nah ya mungkin kayaknya udah kali ya. Nah, ya udah, kita mungkin cukuplah ngobrol-ngobrolnya sampai segini. Iya. Oke, mati lampu juga ya. Mati lampu ternyata. Berarti memang hanya segini cukup, Tuhan merestui ya kita ketemu di channel ini. Oh ya. Nanti pantau di Cipta TV dan di Next TV. Oke, jangan lupa komen, subscribe di sini. Di sini juga ya. Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya.